Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, berita tentang Lautaro semakin melebar, sahabat Bob. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana kabar gembira untuk Inter kita, sahabat Bob. Kemarin di musim ini Inter sudah mencatat ya, itu keuntungan 30%. Pertumbuhan pendapatan Inter naik gila men. Ini dia sahabat Bob. Dalam kondisi kemarin masih dipegang Suning, Inter bagaimana dari musim ke musim terus meningkatkan pendapatan dan pendapatan. Luar biasa apa yang sudah dikerjakan oleh Antonello. Ini apresiasi buat Antonello yang udah membuat Inter benar-benar luar biasa di belakang layar. Di musim 2023-24 ya, ini mencakup periode 1 Juli sampai Maret kemarin, menyebutkan pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan adalah 30,3%. Jadi ini benar-benar Oktri memang dapat durian runtuh, sahabat Bob. Gila-gila men ya. Dalam 9 bulan pertama, aliran pertama Inter menghasilkan sejumlah 232,3 juta euro. Di sisi lain, mencatatkan total 178 juta pada periode yang sama di musim 2022-2023. Jadi melonjaknya ini ya dari sponsorship, terus dari penonton, dari hak siar TV, semuanya sahabat Bob, dan juga hadiah dari UEFA. Jadi dengan Inter kemarin masuk final Liga Champions musim kemarin, ini benar-benar meningkatkan pendapatan Inter. Semoga aja sahabat Bob musim depan Inter juga bisa terus menaikin pendapatannya, terus grow dan grow. Apalagi Oktri kita juga tahu mereka adalah perusahaan yang sehat, pasti mereka akan support Inter sahabat Bob. Luar biasa pendapatan Inter. Nah, pemain-pemain terhebat Inter di musim 2023-24 ini dalam kemenangan bintang kedua, yang pertama adalah Lautaro Martinez ya, yang sekarang lagi bermasalah nih, masalah perpanjangan kontraknya. Selamatlah buat dia menjadi pemain terbaik di Serie A dan juga menjadi top skor Serie A. Itu memang banyak cukup andil dia di dalam kemenangan Inter untuk mendatangkan yang namanya bintang kedua. Terus siapa lagi bintang kita itu adalah Hakan yang yang berubah posisi menjadi seorang regista, dan akhirnya dia bisa memainkan peranan itu dan membuat dia menjadi gelandang terbaik di Serie A. Dan bahkan dari UK, dari Inggris juga menobatkan bahwa Hakan adalah gelandang terbaik. Gila men, ini bagus banget. Jadi memang kontribusi Lautaro Martinez, kontribusi Hakan, dan juga begitu Alessandro Bastoni. Ini adalah back modern yang benar-benar diincar Manchester City banyak sekali, bahkan Real Madrid, dan dia tetap setia ke Inter. Tidak banyak cingkune, tidak banyak cerita, setia-setia kayak Skriniar, terus juga kayak Lautaro Martinez. Kecuali kalau Lautaro Martinez membuktikan dia memperpanjang kontrak di Inter. Jadi kontribusi Bastoni juga luar biasa, dia juga diberi keleluasaan oleh Inzaghi untuk maju, untuk bergantian. Ini yang membingungkan para lawan-lawan waktu melawan Inter. Kadang Mkhitaryan menjadi back, kadang Barella, terus tiba-tiba si Bastoni naik. Nah, ini luar biasa. Dan juga Yann Somers, jangan kita lupakan bagaimana kontribusi dia terhadap Inter. Bagaimana kita menjual Onana 50 juta, mendapatkan dia hanya kurang lebih sekitar 6-7 juta. Tetapi berbeda sekali antara Onana dengan Yann Sommer. Onana hancur lebur di MU, bahkan tidak lolos ke Liga Eropa. Akhirnya lolos ya karena menang di final Piala FA. Dan Sommers membuktikan adalah kiper yang paling banyak clean sheet di Serie A, dan benar-benar penampilannya walaupun usianya 35 tahun, dia tetap membuktikan bahwa dia punya kapasitas dan punya mental juara. Dan jangan kita lupakan juga Nicolo Barella ya, yang selalu ada di mana-mana. Si Google Man ya, kemarin ada yang komen, wah jangan pakai istilah, gua nggak ngerti itu siapa. Google Man itu adalah si Barella, sahabat Bob. Nah, terus juga Federico Di Marco juga ini adalah back yang, nah ini boleh nih kalau kita sampein ya.
Ini dia tipe orang setia. Di Marco yang udah pindah ke sana, pindah ke sini, dipinjemin ke sana, dan dia balik ke Inter, dan dia buktikan kecintaan dia ke Inter. Seperti apa kecintaan dia ke Inter, bagaimana Kurvanot, bagaimana fans mendukung dia, dan dia buktikan dengan tanda tangan kontrak yang tidak banyak cingkune. Ini selamat buat pemain-pemain yang sangat berkontribusi. Dan jangan lupakan juga Mkhitaryan, banyak semua pemain-pemain punya peran penting di Inter, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob ya, kalau memang akhirnya ya, ini kita nanti akan berbicara lagi tentang Lautaro Martinez. Jadi kalau memang Inter, jadi kita berbicara dulu sedikit ini ya. Jadi kemarin ini ternyata urgent ya, karena memang Inter tidak mau yang namanya ada kesenjangan lagi nih. Ada berita-berita yang bagaimana agennya si Lautaro Martinez yang selalu berbicara inilah masih ada gap, masih ada apa gitu loh. Nah, ini dia sahabat Bob. Pemenang Piala Dunia FIFA Argentina berusaha menjembatani dalam pembicaraan perpanjang kontrak. Jadi ternyata kemarin akhirnya Opa Marotta bertemu dengan agennya si Lautaro Martinez, bukan di latihan, bukan di mana-mana, jadi supaya tidak disorot ramai media. Mereka ketemu di salah satu hotel di kota Milan, dan bagaimana di sana si Opa Marotta menyatakan, jadi tolonglah direm gitu loh ya. Yang jelas dalam minggu ini juga akan ada pertemuan, ini secara resmi ya, antara Kamano dengan manajemen, bagaimana kelanjutannya. Nah, terus bagaimana berusaha menjembatani kesenjangan dalam pembicaraan kontrak. Jadi gini loh sahabat Bob, Lautaro entah atau agennya yang meminta 12 juta. Ya, kita udah sama-sama tahu dia meminta 12 juta, sementara Inter menawarkan 8,5 juta. Dan ternyata Inter masih berbaik hati. Ya, ini menurut gua ini adalah jalan terakhir. Bagaimana dengan kedewasaannya, dengan pengalamannya, dengan hebatnya seorang Opa Marotta dalam negosiasi, dalam merangkul pemain, dia berbicara bahwa akan menjalankan apa yang telah Suning Steven Zhang tawarkan dulu. Adalah 9 juta plus 1 bonus. Jadi totalnya 10 juta sahabat Bob. Jadi itu yang akan ditawarkan oleh Opa Marotta. Nah, kalau nanti memang ada pertemuan Kamano, Lautaro Martinez dengan manajemen, kalau tidak terjadi yang namanya kesepakatan, ujung-ujungnya adalah dijual, sahabat Bob. Ya, nggak mungkin Inter akan pertahankan orang yang bilang setia, tapi perpanjang kontrak ribet banget. Benar nggak, sahabat Bob? Jadi kita belum akan habis berbicara tentang Lautaro Martinez, dan ternyata kalau memang tidak ada jalannya, walaupun Opa Marotta tenang, ya kita akan menemukan kesepakatan, ya dia masih optimis, tetapi sebenarnya mereka sudah punya rencana, ya sudah punya rencana untuk apa nih rencana B-nya kalau Lautaro Martinez tidak perpanjang kontrak. Inter Milan telah menetapkan harga yang diminta kalau seandainya Lautaro Martinez tidak perpanjang kontrak. Dia dulu punya klausul 110 juta dan Inter tetap berpaku ke sana, tetap berpatokan ke sana. Jadi kalau ada yang menginginkan Lautaro Martinez, Inter akan jual 110 juta euro ya. Cocok lah ya kalau memang ada, kalau memang PSG ngebet, ambil deh 110 atau 120 juta. Silakan gaji 12 juta, 14 juta, silakan ya. Inter tidak sanggup untuk membayar di atas 10 juta. Dan dengan 10 juta ini kesenjangannya juga luar biasa. Barella kan juga nanti akan digaji 7 juta, masih selisih 3 juta. Sementara peran sentral kita, Regista kita, Hakan hanya 6,5 juta. Jadi si Thuram aja 6 juta. Jadi gimana ya, terlalu tinggi kesenjangan ini kan berbahaya gitu loh. Jadi tidak bisa menyatukan tim nanti gitu loh. Itu. Jadi kalau memang Lautaro Martinez ya besok akan ketemu lagi dengan manajemen, itu akan diputuskan bagaimana kelanjutannya. Jadi kalau memang akhirnya sudah tahu apa yang harus dilakuin, jadi Inter pun tidak bingung lagi mau ngapain. Pasti punya rencana B. Apa rencana B-nya? Ya mungkin mau nggak mau ya Inter harus cari striker lain gitu loh. Nah, selain kita Lautaro Martinez, kita akan berbicara
nilai klub Serie A terungkap bahwa Inter Milan dan AC Milan menguasai Juventus. Juventus sekarang value klubnya itu kurang lebih sekitar 1,7 ya. 1,7 M dan Inter sama AC Milan kurang lebih sama 1,4 miliar. Jadi kesenjangan dengan Juventus itu udah semakin. Jadi artinya pertumbuhan Inter, pertumbuhan Milan dari tahun ke tahun tuh selalu naik dan itu udah semakin mendekati gap yang terjadi antara Inter Milan dan Juventus. Nah, kebayang kalau musim depan Inter benar-benar bisa merajai Eropa dan menguasai Italia, ini juga akan jauh menambah value Inter, sahabat Bob. Dan sayang sekali ini sebenarnya kabar kurang gembira ya buat Acerbi. Dia ternyata cedera pangkal paha dan akhirnya tidak dipanggil dan dicoret namanya di skuadnya Spalletti untuk membela Piala Eropa 2024 digantikan oleh backnya Gatti yang fansnya Inter ya, yang suka golin ke gawangnya sendiri untuk memenangkan Inter saat itu ya sahabat Bob. Ingat Gatti sahabat Bob? Ya, itu si Gatti yang menggantikan Acerbi. Terus juga terungkap kapan Barella akan perpanjang kontrak sahabat Bob. Jadi ini sedikit lagi sahabat Bob, Barella akan segera perpanjang kontrak ya. Kurang lebih antara sekitar tanggal 4 Juni. Nah ini gajinya kurang lebih 4 juta dan kita akan melihat foto dia ya perpanjang kontrak di markasnya Inter. Kita tunggu aja sahabat Bob. Besok sudah awal Juni, jadi hanya beberapa hari lagi. Jadi sebelum Piala Euro, si Barella udah segera perpanjang kontrak. Dan minggu depan juga akan ada perpanjangan kontraknya Inzaghi. Nah, yang Lautaro Martinez saja yang belum jelas. Ya, semoga Google Man sampai 2029 di Inter dan terus akan menjadi kekuatan Inter dan bahkan calon kapten kita ya, karena dia jadi wakil. Kalau istilahnya Toro pergi ya, Barella yang akan jadi kapten. Jadi kalau kita ingat-ingat ya sahabat Bob, ternyata kapten-kapten Inter ini memang berjodoh ya sama si PSG ya. Pertama Icardi kapten Inter dibeli PSG 50 juta ya kan. Kalau Hakimi bukan kapten tapi ya. Terus Skriniar kapten Inter setia ya kan, pergi tanpa meninggalkan komisi buat Inter, free ya. Terus sekarang akankah terulang lagi 3 kapten Inter datang ke PSG? Kita tunggu aja dan kita lihat. Kita happy-happy aja karena kita udah tahu lah apa rencana-rencana Inter. Terus kalau misalnya memang si Lautaro Martinez pergi ya kita bisa ambil Zirkzee ya. Sekarang gua lihat fans Milan begitu bangganya katanya Zirkzee udah di tangan, Buongiorno udah di tangan. Itu kayak mimpi ya. Tapi kalau memang mereka misal bisa mendapatkan ya baguslah, berarti kekuatan mereka juga makin rata dan kita juga semakin seru ketemu dengan mereka. Tapi kalau Buongiorno yang datang ke Inter ya mereka nangis ya, mereka kena bully lagi ya. Dulu Taremi lah yang bakal datang ke sana, Thuram lah, si Paratesi, semuanya datangnya ke Inter. Semoga aja itu terjadi ya sahabat Bob, datangnya ke Inter bukan ke Milan. Nah ini dia ambisi Marcus Thuram. Saya tidak menetapkan batasan untuk diri saya sendiri. Setelah musim yang sukses, saya sedang melalui periode terbaik dalam karir saya dan saya menunjukkan bahwa saya dapat meningkat setiap tahun. Saya adalah dulu anak Lilian Thuram dan sekarang saya adalah Marcus Thuram, tetapi saya tidak akan pernah lupa siapa ayah saya dan saya akan membuktikan diri bahwa saya bisa. Saya ingin membuat perbedaan di pertandingan besar juga bersama Perancis. Peran saya sebagai pemain sayap sudah berlalu. Hari ini saya penyerang tengah dan ini adalah versi terbaik saya, kata Marcus Thuram. Saya rasa saya bisa menjadi pemain terlengkap di dunia. Saya membuktikan bahwa saya bisa melakukan hal-hal hebat dan saya membayangkan saya bisa mencetak gol 20 dan mencetak assist 20 assist dalam satu musim. Luar biasa. Dulu orang mengenal saya sebagai anak Lilian Thuram, tapi hari ini di atas segalanya Marcus Thuram. Ya, dia bilang seperti itu. Itu tidak mengurangi apapun dari ayah saya yang memiliki 142 cap untuk timnas Prancis, kata Thuram. Kita tunggu, semoga aja Marcus Thuram bisa aja nanti akan terjadi duet tutar Thuram dan Taremi. Kalau akhirnya si Toro pergi ya, tutar cetar
menyala bangku ya. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Kita begitu senang ya, walaupun Lautaro Martinez mau pergi ya, kalau seandainya pergi ya sudahlah. Gua sih tidak akan pernah menyesal, yang namanya pemain punya hak mau pergi atau mau tinggal. Oktri akan mengkonsolidasi status pelatih Inter Milan dan perpanjangan kontrak, dan 3 pemain masuk. Yang jelas perpanjangan kontrak, gaji Inzaghi juga hampir 6,5 juta apa sampai 7 juta ya, nanti ditawarin oleh Oktri, dan dia juga punya kuasa untuk bursa transfer dan mengatur pemain-pemain, dan dia meminta salah satu adalah kiper, back, dan striker. Nah, striker kalau Gudmundsson belum bisa didapatkan, si Inzaghi minta siapa Pinamonti ya. Pinamonti ditarik kembali ke Inter karena Sassuolo degradasi ke Serie B. Kita tunggu seperti apa nanti, semoga aja kalau gue sih suka dengan Pinamonti ini, dan dia berkembang bagus ya. Ini yang dibilang Borja Valero ya. Presiden Inter, dia selalu menjadi salah satu dari kami. Dia masih muda, dia bersahabat dengan kita, dia selalu ada, dan dia selalu merayakan apa yang sudah kita capai. Ini luar biasa, kata Borja Valero ya. Dia berbicara tentang Steven Zhang, dan memang Steven Zhang sangat dekat dengan tim, sangat dekat dengan manajemen. Ya itulah anak muda, sahabat Bob. Jadi kita benar-benar merasa kehilangan Steven Zhang pergi. Tapi ya sudahlah, kita harus tetap move on dan terus melaju, sahabat Bob. Terus juga si Korea, kita senang banget kemarin ternyata ada yang menarik ya. Kenapa? Karena dari Argentina ya, banyak yang menginginkan dia gitu kan. Salah satu adalah River Plate dan Estudiantes. Estudiantes ini adalah si Veron menginginkan, ada 2 klub Argentina yang menginginkan, ternyata Korea bilang dia masih pengen bermain di Eropa. Walaupun kemarin Como sudah membantah bukan, dan kita belum tahu siapa yang tertarik dengan Korea di Eropa. Kita lihat, Inter berharap Arab yang membeli. Jadi dia bisa dapat gaji gede, Inter juga bisa dapat uang gede dari penjualannya. Kita lihat aja bagaimana nasib Korea. Ini dia sahabat Bob yang paling menarik. Menurut Bloomberg, Inter nilainya melonjak 200%. Kebayang ya, kenapa begitu? Kita lihat, kenapa Steven Zhang suning kekeh mempertahankan Inter, tidak mau menjual 1 miliar, ya 1,2. Kenapa? Karena sekarang Inter bernilai 1,4 miliar. Bagaimana dulu diakuisisi 2016 ya, kurang lebih harganya baru 400 juta ya sahabat Bob. Sekarang sudah menjadi 1,49 miliar. Gila men, luar biasa ya. Jadi pertumbuhan Inter nih hanya Hotspur dan PSG yang memiliki performa lebih baik dari Nerazzurri sejak 2016. Masa depan Inter cerah, Oktri akan mengubah komposisi dewan, tetapi tidak manajemen. Jadi kita lihat sahabat Bob, luar biasa pertumbuhan Inter. Jadi benar-benar Oktri ini cuan banget ya. Cuan, gila men ya. Dapat duit segitu gitu loh. Ini juga Bisek, Inter percaya pada saya. Sekarang saya ingin memainkan pertandingan besar, Inzaghi tahu betapa berharganya saya. Ini salah satu faktor si Bisek ini tidak banyak bicara dengan Inzaghi awal-awal karena faktor bahasa. Sekarang dia udah jago berbahasa Itali, dan kalau di konferensi pers dia juga udah bisa berbahasa Itali, dan ini membantu untuk beradaptasi di Itali, dan ini membantu bagaimana komunikasi pemain dengan pelatih dan semua rekan-rekannya. Luar biasa Bisek, semoga aja dia menjadi pemain hebat nanti ya. Kita tunggu aja bagaimana gebrakan dia. Ini yang dibilang Prandelli ya, mantan pelatih Fiorentina. Inter yang solid, kerja luar biasa yang dilakukan selama bertahun-tahun, dan penambahan kepribadian ya. Dia memuji Inter, apa yang dilakukan 3 musim terakhir, bagaimana pertumbuhan Inter. Dia memang benar-benar salut ya, seperti kemarin Marcelo Lippi, yang terkuat dan yang terhebat yang memenangkan. Ternyata Inter bisa memenangkannya. Dan Inter juga mengucapkan selamat selain kepada Lautaro Martinez, juga mengucapkan kepada Simone Inzaghi selamat menjadi pelatih terbaik di Serie A, dan Inter juga mengucapkan selamat buat Hakan menjadi gelandang terbaik di Serie A. Dan yang terakhir adalah mengucapkan selamat kepada Bastoni sebagai back terbaik di Serie A. Gila men. Ini benar-benar tim Inter nih benar-benar mendominasi, dan semoga dengan kerendahan hati tetap berjuang dan benar-benar membumi gitu loh. Jadi ini yang akan terus membuat Inter terus
terus di jalurnya dan menjadi yang terbaik, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob, bagaimana nanti update-nya Lautaro Martinez. Apakah dia menerima tawaran dari Inter atau dia akan pergi? Ya, yang penting Inter kita tetap bertumbuh terus secara keuangan, secara manajemen semuanya. Jadi nggak khawatir. Mau pergi, mau datang pemain, kita hanya tinggal menunggu dan mensupport, sahabat Bob. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye.